Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia serta kaum mukminin wal mukminat yang dirahmati Allah, kita lanjutkan lagi kajian kita yang pada saat ini telah memasuki surat Al-Mulk, surat nomor 67. Ayatnya ayat 14 sampai dengan ayat 30. Kepada saudara-saudara yang pada saat ini tengah menderita sakit, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala segera mengangkat penyakitnya dan memberikan kesembuhan, sehat wal afiat kembali. Dan kepada saudara-saudara yang pada saat ini tengah menghadapi suatu masalah yang besar, yang rumit, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala segera memberikan jalan keluar serta solusinya yang terbaik. Juga kepada saudara-saudara yang pada saat ini tengah berulang tahun, saya mengucapkan selamat berulang tahun. Semoga Allah memberikan panjang umur yang barokah. Juga kepada saudara-saudara yang telah berkenan memberikan koreksi, atensi, dan subscribe-nya pada channel Kereweng Aji yang kita cintai ini, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga juga Allah memberikan kepada kita semuanya keselamatan, kesehatan, dan limpahan rezekinya. Juga semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan perlindungannya kepada kita semua dari segala macam mara bahaya dan dari segala macam fitnahnya dunia ini serta fitnahnya Dajjal, Ya'juj dan Ma'juj. Marilah kita mulai lagi kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Huwaladzi ja'ala lakumul arda dalulan famshu fi manaqibiha wa kullu min rizqihi fa ilaihil nusyur. Amintum man fil samai ayyak shifa bikumul arda fa idaya tamur. Am amintum man fis samai an yursila alaikum hasibah fasya ta'lamuna kaifa nadir. Artinya, dengan menyebut Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasih,
Apakah ia tidak tahu siapakah yang menciptakan? Dan ia adalah yang maha halus, yang maha waspada. Dia ialah yang membuat bumi sebagai pelayan bagimu. Maka berkelilinglah di permukaannya yang luas, dan makanlah sebagian rezekinya, dan kepadanyalah kebangkitan sesudah mati. Apakah kamu merasa aman bahwa Ia yang ada di langit tidak akan membuat bumi menelan kamu? Lalu lihatlah bumi itu berguncang. Atau apakah kamu merasa aman bahwa Ia yang ada di langit tidak akan mengutus angin puyuh kepada kamu? Lalu kamu akan tahu betapa benar peringatanku. Penjelasannya, yang dikatakan di sini sebagai zat yang ada di langit ialah Allah. Di tempat lain Allah dikatakan sebagai zat yang ada di langit dan pula ada di bumi. Terdapat di dalam surat 43. Surat 43 adalah surat Az-Zukhruf. Ayatnya ayat 84. Selanjutnya Allah dikatakan sebagai zat yang menyertai kamu di mana saja kamu berada. Terdapat di dalam surat 57, yaitu surat Al-Hadid, ayatnya ayat 4. Satu hal yang sudah pasti ialah bahwa Allah itu tidak ada di tempat tertentu dengan mengecualikan tempat yang lain. Siksaan yang dijatuhkan oleh Allah itu seringkali dikatakan jatuh dari langit, dan sehubungan dengan siksaan orang-orang yang mendustakan kebenaran itulah bahwa Allah dikatakan dalam ayat ini ada di langit atau ada di atas segala sesuatu, sehingga tidak seorang pun dapat menghindarkan diri dari siksaan Tuhan itu. Kata hasyib telah diterangkan di dalam tafsir nomor 1448. Hasyib berasal dari kata hasyab, artinya batu atau batu kerikil yang dilemparkan. Artinya angin puyuh yang menerbangkan debu dan batu kerikil. Pada waktu perang Ahzab yang termasyhur, tatkala 20.000 pasukan musuh mengepung kota Madinah dan kaum muslimin hampir tidak berdaya melawan pasukan yang kuat itu, maka angin puyuhlah yang membuat pasukan musuh lari tunggang langgang. Bisa ditengok kembali pada tafsir nomor 1972. Kita lanjutkan pada ayat 18. Walaqad kadzdzabal ladzina min qablihim fakaifa kana
yaghbitun ma yumsikuhunna illa rahman innahu bikulli syai'im basir aman hadzal ladzi wazundullakum yang syurukum min duni rahman innil kafiruna ila fi ghur aman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah bal laju fi udwi wa nufur afaman yamshi muqiban ala wajhihi ahda aman yamshi syawiyan ala syiratim mustaqim. Artinya, dan sesungguhnya orang-orang sebelum mereka telah mendustakan kebenaran, lalu betapa dahsyatnya kemarahanku. Apakah mereka tidak melihat burung di atas mereka yang membentangkan dan mengatupkan sayapnya? Tidak ada yang dapat menahan itu selain Tuhan yang Maha Pemurah. Sesungguhnya Ia itu yang Maha melihat akan segala sesuatu. Atau siapakah yang akan menjadi pasukan kamu yang akan menolong kamu melawan Tuhan yang Maha Pemurah? Kaum kafir itu tiada lain hanyalah dalam penipuan. Atau siapakah yang akan memberi rezeki kepada kamu jika Ia menahan rezekinya? Tidak, mereka tetap berkeras kepala dalam keangkuhan dan kebencian. Lalu apakah orang yang berjalan tersungkur di atas mukanya itu lebih terpimpin, ataukah orang yang berjalan tegak lurus di atas jalan yang benar? Penjelasannya adalah sebagai berikut. Kata-kata yumsikuhuna dapat berarti menahan itu atau mencegah itu. Menahan burung artinya menunda siksaan, karena ada ungkapan bahwa burung-burung mengikuti pasukan yang menang. Lihatlah pula di dalam tafsir nomor 1387 pernyataan ayat berikutnya tentang siapakah yang akan menolong mereka memperkuat arti ini. Ini juga suatu ramalan. Rezeki mereka benar-benar ditahan tatkala bahaya kelaparan yang besar melanda kota Mekah. Ramalan tentang itu terdapat di dalam Quran suci, baik dalam Wahyu permulaan ataupun
dalam wahyu yang diturunkan belakangan. Ini bisa dilihat di dalam tafsir nomor 2269. Orang yang berjalan tersungkur di atas mukanya ialah orang yang tersandung dan jatuh pada setiap langkah. Orang semacam itu ialah orang yang tidak terpimpin oleh kebenaran. Kita lanjutkan. Ini masuk ayat 23. Qul huwallazi ansha'aka akum wa ja'ala lakumul syam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Qul walladzi dara'akum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Qul annamal ilmu indallah wa innama ana nadhirum mubin. Falamma ra'awhu julfah syi'at wajuhul ladzina kafaru wa qila hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Qul ara'aytum in ahlaqani Allahu wa man mayya aw rahimana wa man yujirul kafirina min adabil alim. Qul huwa rahmanu amana bihi wa alaihi tawakkalna fasata'lamuna man huwa fi dhalalim mubin. Qul ara'aytum in asbaqa ma'ukum ghafurun faman wa man ya'tikum bima'in ma'in. Artinya katakanlah, Dia ialah yang menumbuhkan kamu dan membuat untuk kamu telinga, mata dan hati. Sedikit sekali kamu bersyukur. Katakanlah, Dia ialah yang membiakkan kamu di bumi dan kepadanya kamu akan dihimpun. Dan mereka berkata, bila manakah ancaman ini akan dilaksanakan jika kamu orang yang benar? Katakanlah, ilmu tentang itu hanyalah di sisi Allah dan aku hanya seorang juru ingat yang terang. Tetapi tatkala mereka melihat itu sudah dekat, muka orang-orang kafir tampak
sedih dan dikatakan kepada mereka, inilah yang senantiasa kamu minta. Katakanlah, apakah kamu memperhatikan jika Allah membinasakan aku dan orang yang menyertai aku? Malahan ia berbelas kasih kepada kami. Tetapi siapakah yang akan melindungi kaum kafir dari siksaan yang pedih? Katakanlah, Dia ialah yang Maha Pemurah. Kami berfirman kepadanya. Saya ulangi lagi. Katakanlah, Dia ialah yang Maha Pemurah. Kami beriman kepadanya, kami bertawakal kepadanya, maka kamu akan tahu siapakah Dia yang ada dalam kesesatan yang nyata. Katakan, apakah kamu memperhatikan jika air kamu mengendap? Siapakah yang akan mendatangkan kepada kamu air yang mengalir? Keterangannya adalah sebagai berikut. Terdapat di dalam ayat 28. Artinya ialah bahwa dengan segala sarana orang-orang berdosa harus bertanggung jawab dan harus menderita segala akibat buruk dari apa yang telah mereka kerjakan, baik yang dilakukan pada waktu Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya masih hidup ataupun sesudah meninggal dunia. Ketidaktentuan mengenai pelajaran bagi orang-orang tulus dihilangkan sekaligus oleh kalimat yang berbunyi, malahan ia berbelas kasih kepada kami. Kata au yang berarti malahan bisa dilihat di dalam tafsir Land Lexicon. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, serta kaum mukminin wal mukminat yang dirahmati Allah, demikianlah kajian kita pada kesempatan ini. Semoga ini semua bermanfaat bagi kita di dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga ini semua bisa meningkatkan ilmu dan amal kita dalam kebaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan serta kekilapan saya di dalam menyampaikan kajian ini. Billahi taufik wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.